Assalamualaikum, halo anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar antum? Sehat semua tentunya? Alhamdulillah. Oke, di kesempatan pagi hari ini masih bertemu lagi dengan Usreni. Kita akan belajar muatan pelajaran IPS tema 5. Pagi ini kita akan belajar kelanjutan dari materi yang kemarin. Kita akan membahas tentang devisa negara, kemudian komoditas ekspor dan impor di negara-negara ASEAN. Oke, sebelum Ustazah mulai pelajaran pagi hari ini, semuanya tadi sudah sholat subuh? Siapa yang belum? Oke, sudah semua, alhamdulillah. Sudah sholat duha? Itu sudah sholat belum itu? Yang rebahan itu? Ayo, duduk dulu. Ayo silahkan lihat videonya sambil duduk ya. Semangat. Oke, berarti semuanya sudah duduk. Sekarang kita mulai. Kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kemarin di pertemuan yang pertama kita membahas tentang ekspor dan impor. Nah, salah satu manfaat ekspor yaitu menambah devisa negara. Nah, apa itu devisa negara? Devisa negara itu merupakan sejumlah emas atau valuta asing yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran luar negeri. Valuta asing, apa itu valuta asing, Us? Valuta asing itu merupakan mata uang yang berlaku sebagai pembayaran transaksi perdagangan internasional. Apakah semua mata uang bisa untuk digunakan sebagai transaksi perdagangan internasional? Tidak, hanya mata uang tertentu yang nilainya tetap dan nilainya kuat yang bisa digunakan sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Oke, contohnya apa? Contohnya dolar, kemudian euro, kemudian yen. Ada yang tahu dolar itu mata uang negara mana? Mana? Amerika. Oke, betul. Ya, selanjutnya kita akan membahas komoditas ekspor dan impor negara-negara ASEAN. Kita mulai dari Indonesia, negara kita. Baiklah, barang yang diekspor. Yang diekspor itu yang apa ya? Yang diekspor itu yang kita menjual ke luar negeri, itu kita mengekspor ya namanya. Kemarin di pertemuan 1 sudah kita bahas. Indonesia itu mengekspor minyak bumi, karet, teh, batik, dan gerabah. Kemudian barang-barang yang diimpor antara lain apa? Barang-barang yang diimpor antara lain gandum, beras, gula, dan mesin-mesin otomotif atau mesin industri. Itu Indonesia. Yang kedua, kita ke Malaysia. Malaysia, barang-barang yang diekspor diantaranya adalah kelapa sawit, karet, timah, minyak bumi, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk barang-barang yang diimpor antara lain kayu, mesin, dan alat-alat transportasi. Oke, kita menuju ke negara yang ketiga, negara ASEAN yang ketiga yaitu Singapura. Barang yang diekspor antara lain tekstil dan bahan bakar serta elektro. Kemudian barang-barang yang diimpor antara lain karet, timah, kayu, dan minyak bumi. Kita langsung ke negara yang keempat yaitu Thailand. Barang yang diekspor antara lain berupa karet, buah, beras, dan gula. Itu yang diekspor karena Thailand itu negara yang kaya akan beras, bahkan dijuluki sebagai lumbung padinya ASEAN. Nah, terus barang yang diimpor apa saja? Di antaranya minyak bumi, mesin, semen, dan yang lainnya. Negara yang kelima yaitu Filipina. Barang-barang yang diekspor diantaranya gula, kopra, teh, sayur, dan buah. Barang yang diimpor diantaranya gandum, besi, baja, dan minyak bumi. Kita ke negara ASEAN yang keenam yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu negara pengekspor minyak bumi, kayu, dan lada. Bahkan negara Brunei Darussalam itu disebut sebagai negara petrodolar julukannya.
Dulu pernah diterangkan nggih, karena Brunei itu negara yang kaya akan minyak bumi. Oke, terus apa yang diimpor, Us? Yang diimpor diantaranya bahan pangan, kemudian tembakau, itu barang atau komoditas ekspor dan impor negara Brunei Darussalam. Negara yang ketujuh yaitu negara Laos. Inilah negara yang mendapat julukan negara yang tidak punya laut atau negara yang terkunci ya. Nah, barang yang diekspor antara lain apa? Timah, kayu, kopi, itu yang diekspor. Kemudian yang diimpor apa? Beras, bahan bakar, minyak bumi, dan alat-alat transportasi. Masih ada berapa negara nak yang belum kita bahas? Masih ada 3 negara ternyata ya. Ada Vietnam, ada Kamboja, dan Myanmar. Oke, Vietnam, barang yang diekspor antara lain gula, beras, karet, dan batu bara. Barang yang diimpor berupa minyak bumi, mesin, dan alat transportasi. Kemudian yang selanjutnya Kamboja. Kamboja, barang-barang yang diekspor antara lain beras, karet, jagung, dan lada. Kemudian untuk yang diimpor itu berupa minyak, mesin, tekstil, dan lainnya. Yang terakhir adalah negara Myanmar. Myanmar itu barang yang diekspor berupa beras, kayu, teh, dan lainnya. Yang terakhir, barang yang diimpor berupa mesin, pupuk, kertas. Nah, itulah komoditas atau barang-barang ekspor dan impor dari negara-negara ASEAN. Jadi tujuan dari kegiatan ekspor dan impor itu memenuhi kebutuhan masing-masing negara yang ada di Asia Tenggara atau negara ASEAN pada khususnya. Oke nak, untuk pertemuan hari ini sementara Ustazah cukupkan. Silahkan antum tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu, berdoa semoga pandemi ini segera selesai dan kita segera berjumpa dan bertemu di sekolah. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.